presenter. Dari Aliani as the Tulen. We will present the result of our discussion about teaching speaking in TYL. Okay, my partner, we will read the material. Okay, TYL as teaching speaking in TYL. Okay, the first one is what is TEYL? TEYL is teaching English for young learners. Yang berarti young learners itu adalah orang-orang yang berumur, kita sepakati dulu umurnya 5 sampai 12 tahun. Oke. Fokusnya di sini adalah fun, simple, and interactive language learning. Jadi dia fokusnya di sini adalah kita bersenang-senang, kita fun, dan juga cara ngajarnya simple, kemudian interaktif. Interaktif itu adalah jalur komunikasi dua arah, interaktif. Nah, terus aims-nya atau tujuannya itu build confidence and basic speaking skills. Jadi kita nggak perlu dulu masuk ngajarin mereka untuk kamu harus bisa ngucapin ini enggak. Tapi kita harus bangun dulu komunikasi di antara kita sama mereka. Habis itu build confidence atau membangun kepercayaan diri dulu. Nah, kalau mereka udah percaya diri nih, berarti mereka udah berani nanti ngomong. Nanti lah dulu ngomong-ngomong tentang apa-apa gitu. Kemudian, why speaking is important? Speaking builds confidence in using English, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, help learner communicate in real life, ya kan? In real life. Yang pertama kita ulang, speaking builds confidence in using English. Jadi dengan kita belajar speaking ini untuk TEYL atau teaching English for young learners tadi, itu bisa membangun rasa kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Okay. Kemudian help learners communicate in real life. Jadi membantu para pelajar itu tuh untuk berkomunikasi langsung, ya langsung. Kemudian yang ketiga ada encourage active participation. Encourage itu adalah menuntun. Nah, menuntun keaktifannya dalam belajar tadi ataupun di luar belajar tadi. Kemudian yang terakhir support listening, vocabulary, and pronunciation development. Jadi ada pengembangan listeningnya juga di sana, ada pengembangan vocabulary-nya, ada pengembangan dari pronunciation-nya tadi. Nah, ini jeda dulu. Challenge in teaching speaking, shyness or fear of making mistakes. Nah ini lumayan banyak juga. Shyness atau rasa malu-malu tadi, malu-malu kucing, or fear of making mistakes. Jadi challenge-nya itu tuh ada yang malu-malu untuk berbicara, kemudian fear of making mistakes. Jadi mereka tuh takut untuk melakukan kesalahan. Nah padahal kan kita belajar memang dituntut untuk melakukan kesalahan dulu, baru bisa belajar. Nah jadi mereka tuh atau kita juga guru-gurunya juga itu cenderung takut untuk membuat kesalahan. Gitu. Kemudian ada limited vocabulary atau keterbatasan vocabulary tadi, keterbatasan kosakata. Kemudian mixed language levels in class. Nah, kemudian ini juga masuk short attention span atau perhatiannya tadi cukup pendek. Yang terakhir, teachers need to create a safe, playful, and supportive environment. Jadi sebagai guru kita harus menciptakan ruang lingkup yang aman, yang playful atau yang bisa lah untuk mereka tuh jadikan itu sebagai tempat bermain-main gitu. Kemudian ada strateginya, strategies for teaching speaking. Yang pertama, use songs and chants. Use song and chants kita bisa juga pakai, misalkan lagunya If You Happy and You Know It, Clap Your Hands, pop. Nah, misalkan gitu, itu bisa. Kemudian ada role play and drama. Jadi anak-anak itu kan lebih suka bermain, aku adalah ini dan kamu adalah itu. Nah, suruh mereka untuk bertukar role, mereka bermain role play sambil menggunakan sedikit-sedikit bahasa Inggris. Kemudian picture based activities. Picture based activities kita bisa menggunakan gambar sebagai bahan ajar kita. Kemudian use puppets or rely. Kemudian ada repeat and recycle phrase. Ingat sekali lagi kalau anak-anak itu biasanya lebih ke repetition atau pengulangan tadi. Jadi repeat and recycle phrase itu sangat penting bagi mereka untuk menghafal vocabulary-nya tadi. I like to eat. Mereka nggak tahu dong I like to eat apa. Tapi kalau diulang-ulang terus, oh saya suka makan, suka makan. Jadi mereka akan tertanam di mereka repetition-nya tadi. Kemudian yang terakhir ada encourage pair and group work atau menuntun mereka untuk bisa belajar kelompok tadi. Example, speaking activities.
One, show and tell. Student talk about their toy or pictures. Kemudian yang kedua, role play. Example at the shop, at the zoo. Misalkan kita bisa pakai lokasinya di mana sebelum mereka memerankan. Misalkan kalau di zoo mereka berkeliling melihat apa. Kemudian ada picture description. Picture description seringkali kita gunakan, bahkan di kuliah pun masih sering kita pakai juga picture description. What can you see? What do you see? Misalkan. Dan terakhir ada action song. Example, head, shoulders, knees, and toes. Kepala, pundak, lutut kaki. Nah, itu. Bahasa Inggrisnya begitu. Bahasa Indonesia ya. Tips for teacher. Use clear and simple language. Jadi biasanya karena kita udah belajar ESP atau English for Specific Purpose juga. Kemudian ada bahasa-bahasa yang terlalu tinggi menurut kita. Dan itu tidak boleh dipakai untuk anak-anak tadi. Biasanya anak-anak itu makainya bahasa yang clear, yang pendek-pendek aja yang bisa mereka mengerti. Kemudian praise and encourage students. Jadi seandainya kalau students itu kita kasih pertanyaan dan dia bisa jawab, kita harus praise dia, kita harus puji dia, good, awesome dan sebagainya. Kemudian allow mistakes, focus on fluency. Jadi kita mengharuskan mereka silakan salah, silakan berbuat salah, tapi kita tetap fokusnya ke fluency tadi atau kelancaran bahasanya tadi. Yang penting mereka lancar ngomongnya, nggak peduli lah kita mau mereka salah, mau mereka benar, yang penting lancar dulu ngomongnya. Nah yang terakhir, yang keempat ada give student plenty of time to speak. Jadi cuma gurunya yang ngomong terus, murid-muridnya juga dikasih kesempatan untuk berbicara. Yang terakhir, use visual aids and real objects. Nah jadi kan mereka itu masih suka melihat short attention span. Jadi spans-nya mereka, attention itu masih suka teralihkan tadi. Kita bisa pakai visual atau pakai real object. Misalkan kita bawa benda dari rumah, kita peragakan mereka. Ini adalah ini. Nah sekarang silakan otak-atik gambarnya, silakan otak-atik bendanya gitu. Kemudian assessment in TEOL speaking, focus on participation, confidence, and effort. Jadi TEOL speaking itu fokusnya ke partisipasinya mereka, partisipasi. Habis itu confidence atau rasa percaya diri, and effort. Ya, kita semua pasti familiar sekali dengan kata effort. You nggak ada effortnya, misalkan begitu. Jadi effort itu sangat dibutuhkan dalam mengajar speaking ke anak-anak. Kemudian yang kedua ada use simple rubrics or observation checklist. Yang terakhir ada give positive feedback and encouragement. Feedback atau feedback ya? Tahu ya? Misalkan kita nanya, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Usahakan senang ibu, bagus. Sangat senang bapak, ya bagus. Nah gitu. Jadi harus ada feedback, encouragementnya tadi. Conclusion, teaching speaking to young learners should be fun, active, and supportive. Jadi kesimpulan pada hari ini, yang pertama itu teaching speaking ini nih sangat-sangat diharuskan untuk menjadi